Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rizky Kamal dan Nur Hakim Eka Prasetyo akan sedikit menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang perbuatan. Yang pertama yaitu subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana atau disebut juga subjek hukum pidana. Pelaku tindak pidana disebut juga subjek hukum pidana. Kepada subjek hukum pidana tersebut diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana. Pada mulanya, subjek hukum pidana adalah manusia, naturalis person. Akan tetapi dalam perkembangannya ada subjek hukum pidana yang bukan manusia, yaitu disebut dengan korporasi atau rex person. Yang pertama, manusia. Manusia, salah satu syarat pengertian tindak pidana adalah harus ada perbuatan manusia, artinya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Syarat-syarat bagaimana manusia sebagai subjek hukum pidana yaitu: pertama, mampu bertanggung jawab, karena tidak terdapat sebagian orang yang hanya mampu bertanggung jawab sebagian. Orang-orang yang dapat digolongkan mampu bertanggung jawab sebagian, misalnya penderita penyakit kleptomania, nympomani, seseorang dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Diperlukan keterangan ahli psikologis maupun dokter yang menyatakan bahwa pelaku tersebut benar-benar menderita penyakit tersebut. Yang kedua, tidak ada alasan pemaaf karena seseorang yang melakukan tindak pidana karena alasan tertentu perbuatan tersebut dimaafkan, atau penyakit gila, belum dewasa, dan di bawah pengampuan. Yang kedua yaitu korporasi. Dalam hukum perdata, yang menjadi penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum bukan hanya manusia, melainkan juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut korporasi. Korporasi subjek hukum sebagaimana manusia. Demikian pula dalam lapangan hukum pidana apabila korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Yang selanjutnya yaitu perbuatan tathandung dan handling. Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik-titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat. Perbuatan dalam hukum pidana meliputi berbuat komisi dan tidak berbuat omisi. Di bawah ini pendapat para ahli hukum mengenai perbuatan, yaitu: menurut Simon, perbuatan adalah sikap aktif di tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut Pompe, perbuatan dapat dilihat dari luar, diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma-norma. Menurut Van Hattem, memandang bahwa perbuatan sebagai dasar fisik jasmaniah dari tindak pidana, tidak unsur subjektif atau normatif. Kualifikasi delik ditinjau dari sudut pandang perbuatan ada 3. Yang pertama, delik komisi, delik yang dilakukan dengan cara berbuat aktif. Delik omisi, delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat pasif. Delik komision, delik yang seharusnya dilakukan dengan cara omisi tapi bisa dilakukan dengan tidak berbuat omisi. Contoh, seorang ibu yang tidak memberikan susu kepada anaknya. Lanjut yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat melawan hukum. Sifat-sifat melawan hukum.
Dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil atau formal Wandertalschiheit mengandung arti semua bagian unsur-unsur dari perumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat Joker yang menyatakan melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil juga melawan hukum material. Di antara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum tidak banyak didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasarkan pada asas-asas umum hukum, pula berkata pada norma-norma yang tidak tertulis, sebagaimana diatur dengan pasal 1 ayat 1 KUP untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Yang kedua yaitu sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material atau material wander kita terdapat dua pandangan, yaitu dilihat dari sudut perbuatannya mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membayangkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dilihat dari sudut sumber hukumnya mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat atas asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Norakom Eka Prasetyo. Dari saya apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhoy Mega Prasetya, NIM 102190153. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam ajaran kausalitas. Jadi kausalitas itu merupakan sebab akibat. Sebab akibat di mana sebab ini menjadi alasan dari adanya suatu akibat. Jadi dalam hal ini sebab dan akibat ini memiliki hubungan antara satu sama lain, di mana akibat ini akan terjadi apabila ada sebab. Nah, dalam ajaran kausalitas ini terbagi menjadi beberapa macam ajaran, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori quondito sine qua non, yang kedua teori yang mengindividualisir, dan yang ketiga teori yang menggeneralisir. Dari teori yang mengindividualisir ini terdapat 3 teori pendukung, yaitu yang pertama yaitu teori dari Birkmayer, kedua teori dari Carey Biding, dan teori Holler. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai teori quondito sine qua non. Teori ini dikemukakan oleh von Bury, seorang berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1873, di mana menurut teori ini setiap syarat merupakan sebab dan setiap syarat bernilai sama. Karena jika syarat tidak ada, maka akibat tidak akan muncul. Teori ini dikenal juga dengan Bedingus teori, karena dalam ajaran ini tidak membedakan antara faktor syarat atau disebut dengan bedingung dan faktor penyebab atau disebut kausa. Dalam teori ini memiliki kelemahan, yaitu di mana teori ini tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab, yang dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau disebut Greenstaff-Zondersoul. Jadi maksud dari asas tiada pidana tanpa kesalahan ini maksudnya itu seseorang yang melanggar hukum tidak mendapatkan hukuman pidana, begitu maksudnya. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori yang mengindividualisir. Jadi menurut teori ini dalam setiap suatu peristiwa hanya memiliki satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan timbulnya suatu akibat. Teori ini didukung oleh 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Birkmayer, atau disebut teori pengaruh terbesar, atau disebut juga the mass
Warsme faktor, di mana teori ini mengemukakan jika faktor penyebab yang paling dominan pengaruhnya menimbulkan akibat. Contohnya, dua kuda menarik sebuah kereta delman, maka berjalannya delman tersebut karena tarikan dari salah satu kuda yang memiliki tenaga yang paling besar. Kemudian menurut teori Kohler, atau disebut dengan die Art des Wortes atau teori kepastian, ia mengemukakan jika penyebab yang paling dominan adalah peristiwa yang pasti menimbulkan suatu akibat. Seperti tanaman itu tumbuh karena ada beberapa faktor, yaitu seperti ada cahaya matahari, terus air, terus pupuk dan zat-zat hara lainnya. Namun dalam hal ini yang pasti yang membuat tanaman itu tumbuh adalah bibit dari tanaman tersebut. Karena tanaman tidak akan tumbuh apabila tidak ada bibit. Kemudian teori dari Carrie Biding atau disebut Uber-Gerwich teori, di mana ia mengemukakan bahwa faktor penyebab adalah faktor terpenting dan dianggap seimbang atau sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Semisal dalam hal perubahan ini identik dengan adanya kata faktor positif dan faktor negatif, di mana faktor positif ini menjadi penyebab suatu perubahan dan faktor negatif ini sebagai penghambat dari adanya perubahan. Maka dalam hal ini, faktor positif memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan faktor negatif. Kemudian teori yang mengeneralisir. Nah, dalam teori ini mengemukakan jika dalam sebab dari rangkaian faktor yang mempengaruhi timbulnya akibat, dilihat dari faktor yang dianggap wajar dan dapat menimbulkan akibat menurut akal pikir. Nah, dari pendapat ini memunculkan teori adekuat yang terbagi menjadi dua, yaitu teori von Kris yang mengemukakan bahwa jika yang menjadi sebab dari beberapa faktor hanya ada satu sebab yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya diketahui oleh pembuat. Misalkan saja si A tahu jika si B mengidap penyakit stroke yang berdampak kematian jika ia dipukul kepalanya. Kemudian si A ini memukul kepala si B yang mengakibatkan si B ini meninggal. Maka perbuatan itu dikatakan sebagai sebab. Kemudian teori yang kedua yaitu teori adekuat objektif, di mana dalam hal ini yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objek yang ditentukan dari beberapa faktor yang berkaitan dengan peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Misalkan saja seorang suster memberikan obat kepada pasien meskipun dokter sudah melarangnya. Namun sebelum suster itu memberikan obat, ada seseorang yang tidak dikenal memberikan racun ke dalam obat tersebut yang mengakibatkan pasien yang meminum obat tersebut meninggal. Namun maka perbuatan suster itu memiliki keterkaitan dengan kematian pasien tersebut, meskipun suster itu tidak tahu siapa yang memasukkan racun itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ajaran kausalitas dalam hal perbuatan pasif. Jadi tindak pidana pasif atau disebut juga dengan tindak pidana omisi merupakan tindak pidana yang terbentuk oleh sebab perbuatan pasif atau terjadi karena sikap melalaikan suatu kewajiban hukum atau perintah hukum. Contoh dari ajaran ini yaitu terdapat dalam pasal 224 KUHP, di mana dengan sengaja tidak memenuhi panggilan saksi. Kemudian dalam pasal 531 KUHP tidak melakukan kewajiban untuk memberikan suatu pertolongan pada orang lain. Kemudian sebab selanjutnya yaitu pentingnya ajaran kausalitas. Jadi dalam ajaran kausalitas ini sangat penting dipahami bagi para penegak hukum, khususnya dalam mengungkap penyebab dari terjadinya suatu akibat. Kemudian bermanfaat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana material. Dan putusan pengadilan yang memaparkan pentingnya ajaran kausalitas yaitu terdapat pada putusan nomor 144/PID/2022/PN/LT tanggal 13 Juni 2011. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.